Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Witri Faiza Naima dari kelas 11 yang bersekolah di SMA 3 Siak Hulu. Saya kali ini akan melakukan sebuah kunjungan vlog di sebuah museum yang bernama Tangga Utama di Pekanbaru. Oke, berikutlah videonya. Baiklah, sebelum masuk saya menemukan sebuah papan yang bertuliskan waktu berkunjung museum ini pada Senin sampai Kamis pukul 8 sampai jam 3, Sabtu Minggu pukul 8 sampai jam 1, Jumat dan hari besar tutup. Dan juga terdapat sebuah aturan dilarang berokok di dalam ruangan pameran, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan pameran, jaket, tas, topi, payung, dan sejenisnya harap dititipkan kepada petugas. Dilarang mengambil gambar dan memotret tanpa seizin petugas, dan dilarang mencoret-coret dinding maupun koleksi museum. Nah, sepertinya itu adalah aturan di sini. Jadi saya pertama-tama akan izin kepada petugasnya. Wah, ternyata saya menemukan sebuah prasasti peresmian yang tertulis di sini bahwa museum ini diresmikan pada tanggal 9 Juli 1994 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. Edi Setyawati. Oke, mari kita masuk. Setelah masuk ke dalam, saya menemukan sebuah gambar-gambar candi dan para foto-foto pahlawan yang berjasa di Pekanbaru ini dan juga di Riau ini. Setelah masuk ke dalam, saya juga menemukan papan-papan atau poster-poster tentang sejarah-sejarah perjuangan di Riau, demokrasi, dan banyak-banyak tentang sejarah-sejarah yang ada di Riau. Dan juga terdapat sebuah foto-foto gubernur-gubernur yang pernah menjabat di Riau yang terpajang di museum ini. Museum ini memiliki 3 lantai ruangan. Saya berada di lantai ketiga. Dan di sini ada banyak koleksi-koleksi dan miniatur. Ternyata museum ini juga menyimpan koleksi tempat air yang berabad dari 19 Masehi sampai 20 Masehi yang berasal dari Inggris. Di sini juga terdapat sebuah miniatur dari Istana Siak yang berada di Siak. Dan selain itu juga terdapat sebuah miniatur Candi Muara Takus dan Masjid Raya Pulau Penyengat. Di sini juga terdapat wadah-wadah buah-buahan kuno yang berguna untuk menyambut tamu. Dan selain itu juga terdapat sebuah tempat bumbu dan juga ternyata terdapat tempat cuci tangan Raja Abdullah yang dulunya memerintah pada tahun 1827 sampai 1858 Masehi. Di sini juga terdapat sebuah koleksi yang sepertinya terbuat dari sebuah kristal yang menurut saya indah. Dan selain yang terbuat dari kristal tadi, ada juga yang terbuat dari tanah liat seperti ini. Selain koleksi-koleksi tadi, ternyata juga terdapat sebuah guci kecil atau buli-buli dari peralatan rumah tangga Vietnam, ceret, buli-buli dari dinasti Song, guci kecil, dan ini merupakan peralatan rumah tangga kuno dari tanah liat. Berjalan sebentar, saya menemukan sebuah koleksi piring. Ada piring Jepang abad ke-18, piring Thailand, dan piring Belanda. Selain itu juga terdapat 2 piring dinasti China dari abad Ming, piring China dari dinasti Sung, dan 1 piring Jepang abad 17 sampai 18. Beralih lagi ke lemari sebelah, terdapat sebuah periuk, kendi-kendi yang kuno yang terbuat dari tanah liat.
Selain koleksi alat rumah tangga dan miniatur, di sini juga terdapat beberapa koleksi senjata seperti keris dari siak yang berguna untuk memperlengkap pakaian adat Melayu. Ada 2 tumbuk landai untuk berburu dan untuk mempertahankan diri dan perlengkap pakaian adat upacara perkawinan. Dan juga terdapat keris Melayu dari siak untuk membela diri. Museum ini juga menyimpan sebuah koleksi-koleksi kuno stempel yang dipakai orang zaman dulu. Museum Sang Nila Utama ini menyimpan beberapa koleksi koin-koin kuno. Museum Sang Nila Utama ternyata juga menyimpan sebuah koleksi baju besi yang pada zaman dahulu berguna untuk melindungi diri pada saat perang. Setelah ke museum ini, saya baru pertama kali melihat sebuah baju besi dan juga saya melihat sebuah isian peluru dari besi untuk senapan. Dan juga ternyata terdapat sebuah 2 pistol lantak dari kuningan dan kayu sebagai alat pembela diri pada saat perang. Dan juga ternyata di sini memiliki sebuah koleksi senapan sebagai senjata yang digunakan masyarakat Kunto Darussalam dan Kabupaten Rokan Hulu untuk melawan atau mengusir penjajah pada zaman dahulu. Selain koleksi-koleksi koin kuno tadi, ternyata di sini juga terdapat uang kertas kuno yang digunakan pada zaman dahulu. Ternyata museum ini juga menyimpan replika tengkorak seperti replika tengkorak Homo erectus, replika tengkorak manusia tipe Homo erectus dari Stargen, Jawa Tengah. Terus ada replika tengkorak Homo erectus dari tepian Sungai Bengawan, Solo, dan replika Homo erectus ditemukan dari Sangiran pada tahun 1979, dan juga terdapat fosil tempurung dari Jawa Tengah. Ternyata Museum Sang Nila Utama ini juga menyimpan sebuah koleksi batu-batuan. Ada granit, bauxit, diorit, lekis kristalin, betonit, konglomerat. Ternyata di sini ada yang namanya batu konglomerat yang sangat unik. Batu ini termasuk dalam batuan sedimen. Ada lempung dan juga batu bara. Ternyata selain batu-batuan tadi juga terdapat beberapa koleksi kayu. Ada kayu balam nyontoh, kempas, ramin, kayu dara-dara, sungkai, dan kayu sendok-sendok. Wow, sangat unik. Dan di sini ternyata ada miniatur juga, miniatur kilang minyak. Ini juga, wah, ini adalah pemboran sumur. Ini adalah miniaturnya. Ini juga ada. Ini pengambilan data seismik. Setelah saya turun di lantai 2, sepertinya saya menemukan sebuah prasasti yang tidak memiliki keterangan di museum ini. Dan sepertinya ini adalah prasasti kuno. Akhirnya, setelah saya melihat-lihat koleksi-koleksi dari lantai 3 dan 2, akhirnya saya turun ke lantai 1. Ini ada miniatur candi Maratakus lagi. Di samping miniatur candi Maratakus, saya pun menemukan koleksi seperti ini, yaitu batu siput yang merupakan kayu membatu menyerupai seperti siput yang ditemukan di kota Kampar. Jalan-jalan sedikit, saya pun menemukan koleksi rumah tangga lagi. Ini adalah tempat air yang digunakan untuk sebagai tempat air nira. Di sini juga ada piring kayu, ditemukan di Kampar, digunakan untuk sebagai peralatan makanan. Ini sebagai penyimpanan perhiasan, ini sebagai untuk meletakkan pakaian bersih. Ini namanya cepuk, sedangkan ini baki. Kalau ini juga tempat
tempat air untuk menyimpan air nira. Ini namanya datang sebagai alat takar beras, jagung, dan kacang-kacangan. Ini juga baking. Ini juga baking. Ini dari kuningan bedanya, sedangkan yang tadi adalah dari kayu. Museum ini ternyata memiliki koleksi pelita kuno seperti pelita dari Kampar, pelita dari Pulau Kijang Riau, pelita dari Kampar, dan pelita dari Tanjung Batu Kepulauan Riau. Ternyata museum ini juga mengkoleksi tepak sirih sebagai penyimpan sirih. Pertama ada tepak sirih, terus ada tepak sirih cembul manggis, tepak sirih, dan kontak hantaran yang sama kegunaannya. Di sini juga memiliki koleksi kuno ceret, kendi, ceret, yang kegunaannya sama, tempat minum, dan juga terdapat satu set alat minum dan ceret labu yang kegunaannya juga tempat minum. Sini juga ada acuan sendok buat cetak sendok, periuk untuk menanak nasi, piring, mangkok untuk tempat hantaran cetak kue. Ini mangkoknya, dan tempat buah, serta kuali untuk masak sehari-hari. Di sini juga ada koleksi semberit berkaki 3 yang berguna untuk tempat buah. Ada juga bayi turun mandi. Selanjutnya ada koleksi tempat buah lagi. Selanjutnya ada mangkok pedukan sebagai tempat bakar kemenyan untuk upacara adat religius. Koleksi selanjutnya ada yang namanya tempat sunat rasul yang terbuat dari kaca dan kayu. Selanjutnya ada rehel untuk meletakkan Al-Quran saat mengaji. Di sini juga ternyata terdapat pakaian-pakaian adat Melayu Riau ya. Sepertinya tidak bisa masuk. Saya hanya bisa melihat dari sini. Pahar, pahar namanya. Ada koleksi tekad pedara, tekad galang. Tekad merupakan salah satu seni tradisional dalam menghias kain dengan cara menjahit, menyulam, dan menempel motif hias lembaran kain belurdu atau satin. Maksud saya satin. Adapun motif hias yang dibuat pada umumnya merupakan sitiran bentuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Di museum ini juga terdapat koleksi khas tradisional Indonesia yaitu songket dan batik. Ini juga masih banyak pakaian adat. Ini ada malam lilin batik. Ini asal didapat Kota Madya, Pekanbaru. Ada wajan dan kompor, cap batik, dan canting. Ternyata canting seperti ini. Wah, sangat indah. Nah, di sini terdapatlah sebuah koleksi batik yang berada di museum ini. Di sini juga terdapat patung seorang wanita yang sedang melakukan kegiatan menenun kain. Ini keren. Ini ada senjata atau bedil sebagai senjata masyarakat Kuntu Darussalam, panah dipakai untuk mengusir penjajah Belanda. Di museum ini ada banyak replika atau patung. Ini namanya kayaknya pohon cenak ayam.
Di sini juga ada replika monyet. Monyet ini digunakan untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari seperti memanjat, sirkus, dan laboratorium. Oh, di sini juga ada replika tanaman sangkar burung puyuh. Ini ada jerat rusa, sangkar burung kuara. Ini sangkar burung kuara. Ini juga ini ada parang, besi dan kayu dari Bengkalis. Parang adalah alat yang digunakan untuk menebas rerumputan liar di perkebunan kelapa persawahan ladang. Ini sepertinya mana ya? Ini gambar parang. Oh, ini parangnya. Terus ini ada keris dari ini senjata tajam bersarung, tajam bermata dua. Selain itu ternyata ada ragam hias kelak paku, lebah pengayut, dan hias lebah pengayut juga. Ini gambarnya, bukan gambar, ini sebuah koleksi. Ini terbuat, kalau kelok paku itu terbuat dari kayu, fungsinya selembayung. Kalau ragam hias lebah pengayut itu buat hiasan di bawah atap. Wah, seram. Ini beruang madu. Untung nggak hidup. Ini ada harimau. Ini ada terenggiling. Ini ada ini kura-kura ya. Ada musang. Seram. Ini juga ada koleksi kayu lagi. Ada kayu sendok-sendok, supu, kayu dara-dara, kayu rengas, kayu bentalngok, kayu mahang. Ini juga ada miniatur pacu jalur yang merupakan tradisi budaya masyarakat Rantau Kuantan, yaitu sejenis perlombaan perahu dayung tradisional dari Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan sini. Jika kamu kesini, kamu bisa melihat banyak sejarah-sejarah dan koleksi yang memiliki cerita atau kegunaan masing-masing. Ini ada takraw atau sepak raga. Ini cabang olahraga yang berasal dari sejenis permainan rakyat. Mirip dengan voli, namun pemain digunakan kaki untuk memukul bola yang terbuat dari rotan. Ini ada gasing. Ini ada gasing jantung, gasing keralik, gasing-gasing. Ini juga ada layang-layang. Ini patok lele. Ini permainan ligu, merupakan permainan yang dikenal di Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu di Kabupaten Kampar. Sini juga terdapat papan rimau dari kayu, meja pari. Ada permainan bengket. Sepertinya di sini juga ada koleksi macam-macam permainan tradisional, permainan bersimbang, guli itu permainan yang bisa disebut dengan kelereng. Ini permainan tali merdeka yang biasa saya mainkan di waktu SD. Dan ini juga terdapat permainan bakia. Ini adalah kayu-kayu untuk bermain bakia.
Di sini juga ada congkak. Ini sepertinya terbuat dari sebuah kayu ya. Ini ada alat musik. Ini bernama akordeon. Ada biola, violin, dan gambus. Ini ada seruling, ada nafirin. Ini juga ada rebana, marwas. Ini juga ada calempong, terbuat dari logam, sebagai alat musik saat acara desa atau pesta perkawinan, sebagai bunyian sarkal atau maksud saya sakral dalam acara pengobatan seperti gendang dewa. Ini ada gendang, ada gong. Wow. Teodolit. Ini sebagai alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Ini ada telepon ekol sebagai alat komunikasi. Radio kuno. Ini juga sepertinya ini bernama lapi. Ada cepak, alat tiris, sendok tempurung. Ada piring kayu. Ini ada bakul. Sini juga selain itu terdapat ini sepertinya jaring atau jala untuk menangkap ikan. Ini ada luka. Ini juga sepertinya untuk alat menangkap ikan tradisional. Gogo juga, ini juga untuk menangkap ikan, namanya gogo. Ini juga adalah miniatur sawah, margu panjang. Ini ada jengki untuk meletakkan hasil tanaman. Ini ada parang, sabit, ada lagi nih, ada mangkuk getah. Turun sedikit lagi. Di sini, ini ada rumah pandai besi. Seperti ini miniaturnya. Sini ada meramu makanan. Sini tulisannya kurang jelas. Suku Sakai. Ini replikanya. Suku Sakai. Itu kalau nggak salah untuk menembak sesuatu, biasanya buat memburu. Ini adalah replika rumah suku Sakai. Juga terdapat jamban puyuh, pemikat burung puyuh. Ini juga ada rumah adat, sedikit gelap ya. Ini ada miniatur istana Raja Rokan dari bahan kayu dan seng. Ini perpaduan rumah limas dengan rumah belah bubung serta
tali ulur untuk menurunkan madu dari pohon. Dan maaf sedikit gelap. Ini ada jengkil untuk meletakkan ubi menggalau. Ini ada rotan memeras ubi menggalau. Ada alat menangkap ikan pada air dangkal di sungai, pinggir sungai. Ini untuk menangkap ikan. Ada tanggu. Ini sama namanya tanggu, cuman berbeda bentuk sepertinya. Ini alat menangkap ikan pada air yang dangkal di sungai, di pinggir sungai dengan suku Sakai. Digunakan suku Sakai. Ini juga digunakan oleh suku Sakai. Cuman ini sudah jarang digunakan oleh orang-orang sekarang kemungkinan. Ini juga terdapat miniatur rumah masyarakat Petalangan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ini juga ada kiwasan padi. Cara memakainya, padi yang sudah dijemur dimasukkan di dalam bak kisaran, kemudian tangkai yang melintang digeser ke kiri dan ke kanan sampai padi terkelupas, lalu padi ditumbuk lagi dengan lesung. Ini lesungnya. Oh, ini kilangnya. Ini juga sepertinya ada miniatur. Saya tidak menemukan penjelasannya di sini. Sini ada gatang untuk menakar beras. Ini untuk menghitung perniagaan. Sempua. Ini saya rasa ada dijual deh di toko buku. Cuman versi mini. Kalau ini cupak dari Kampar untuk mengukur penyimbang dalam perniagaan. Ini ada timbangan seperti zaman dulu itu seperti ini. Ini dari Kampar juga untuk mengukur perniagaan dalam perniagaan. Ini gatang dari Kampar juga sebagai alat penangkar hasil ladang. Ini juga ada miniatur lagi. Komplek Istana Pulau Penyengat, Kabupaten Kepulauan Riau, sekarang sudah menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Seperti ini miniaturnya, sangat besar. Ini juga ada. Ini kukusan. Lesung indi, ini ayak padi. Ini juga miniatur rumah adat lagi. Wah, ini ada sampan. Sini tertulis dilarang duduk. Ini dari kayu, yaitu dari daerah Bengkalis, sebagai alat transportasi air. Ini juga terdapat banyak. Ini sampan layar. Ini dari Kepulauan Riau sebagai alat transportasi di pantai atau laut. Ini juga miniatur kapal. Oh, ternyata ada sesuatu yang saya lewatkan. Ini namanya apa ya? Tidak tertulis. Ini sebenarnya meriam. Kalau ini ada tanja versi miniatur yang besar ya. Ini namanya Tanja Datuk Laksmana Hang Tuah Nusantara.
tanjak lagi. Oh, ternyata bukan tanjak tapi diraja. Ini, oh ternyata tanjak juga. Ini tanjak diraja. Ikatan dendam tak sudah. Wah, sangat keren. Baiklah, setelah saya berkunjung ke museum ini, saya dapat melihat banyak koleksi-koleksi yang sangat indah. Dan di sini dapat banyak pelajaran sejarah-sejarah. Contohnya tentang sejarah Riau, demokrasi, dan banyak lagi. Jika kalian semua ingin berkunjung ke sini, saya sarankan ini adalah tempat yang bagus. Karena di museum ini kita dapat belajar banyak hal. Oke, baiklah, saya Fitri Faiza Naima dari kelas 11-5 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.